Perkenalkan, nama saya Nadia Siombing dengan NIM 0102 1282 22785. Saya akan menjelaskan uji satu sampel dan uji dua sampel berpasangan. Saya masuk ke bagian uji satu sampel, yaitu ada uji binomial dan uji run. Pertama saya akan menjelaskan uji binomial. Uji binomial itu merupakan salah satu jenis uji yang digunakan untuk menguji apakah proporsi atau persentase suatu kejadian dalam suatu sampel itu sama dengan proporsi yang diharapkan dalam populasi. Nah, kita masuk ke contoh kasus yang udah kami angkat sebagai kuesioner, yaitu sebuah perusahaan minuman es teh ingin mengetahui apakah konsumen itu lebih menyukai rasa manis atau rasa pahit pada es teh mereka. Dengan hipotesis H0 sama dengan proporsi konsumen menyukai rasa manis sama dengan proporsi yang menyukai rasa pahit, atau P sama dengan 0,5, dan HA sama dengan proporsi konsumen menyukai rasa manis berbeda dengan proporsi yang menyukai rasa pahit. Pada soal ini kita dapat mengambil asumsi jika 50%, apakah konsumen itu 50% lebih menyukai, lebih menyukai. Nah, kita beralih ke SPSS. Tadi saya sudah memasukkan data hasil dari kuesioner tersebut, dan kita dari responden sebanyak 33, kita dapat menganalisis dengan menggunakan SPSS. Pertama kita pergi ke variable view, lalu kita memilih analyze. Setelah memilih analyze, kita pilih bagian non-parametric test, lalu kita pilih legasi dialog. Setelah kita pencet di legasi dialog, kita pilih bagian binomial. Kita akan memindahkan variabel yang di kolom sebelah satu ini ke tes variable list. Setelah kita pindahkan, kita pencet OK. Nah, berikut hasil dari tes binomial, di mana pada hasil tes ini menyatakan bahwa yang memilih kategori 1 atau mengatakan iya itu 29 responden, dan mengatakan tidak yaitu 4 responden. Dan hasil dari signifikansinya itu lebih 0,001, di mana 0,001 itu lebih kecil dari 0,5 ataupun 0,005, sehingga dapat dinyatakan kesimpulan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Pada tadi penjelasan tersebut, jika dikatakan HA diterima, maka proporsi konsumen menyukai rasa manis berbeda dengan proporsi yang menyukai rasa pahit. Pada kuesioner tersebut kami mengambil satu kasus, yaitu apakah mahasiswa itu lebih menyukai es teh yang varian rasanya itu bervarian atau original. Dan dari data tersebut, dari pertanyaan tersebut, kami dapat mendapatkan data dari responden sebanyak 33 responden sudah memindahkannya ke SPSS. Dapat kita lihat di SPSS ini kita pindah atau beralih ke variable view. Setelah itu kita mengganti desimalnya itu menjadi 0 dan measure-nya itu menjadi scale atau X1 aja. Nah, dari sini kita untuk mendapatkan hasilnya kita pencet analyze, lalu kita pilih non-parametric test. Setelah itu kita legasi dialog, lalu kita pilih bagian runs. Variabel X1 ini kita pindahkan ke tes variable list. Terus kita pencet custom, namanya close, terus kita pencet custom 2. Nah, lalu kita OK kan. Nah, berikut adalah hasil dari uji run test, di mana pada hasil ini dinyatakan bahwa signifikansinya itu 0,474, dimana pada hasil signifikansinya ini 0,474 itu lebih besar dari 0,05. Maka dari pernyataan tersebut kita dapat katakan H0 itu diterima.
Jika H0 diterima, maka tidak ada bukti bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa ada pola dalam preferensi konsumennya itu, atau pilihan antara ST, original dan varian mungkin terjadi secara acak. Baik, tadi saya sudah menjelaskan uji satu sampel, sekarang kita lanjut ke uji 2 sampel berpasangan. Pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu uji McNemar, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kondisi sebelum dan sesudah perlakuan. Uji ini bermanfaat untuk mengetahui dan membandingkan dua sampel yang berpasangan. Jenis data yang digunakan itu harus bersifat interval dan rasio. Dengan kita ambil satu kasus, yaitu sebelum mencoba platform lain, apakah Anda lebih memilih berbelanja di Shopee dibandingkan dengan platform e-commerce? Dan setelah mencoba platform itu, setelah mencoba platform lain, apakah Anda lebih memilih berbelanja di Shopee dibandingkan platform lain? Dengan ketentuan, jika signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan jika signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kita pindah ke variable view. Ini kita dapat mengganti menjadi X1 ataupun itu adalah sebelum, dan X2 ataupun adalah setelah, dan kita mengganti desimal ini menjadi 0, dan ini juga 0, X2 nya juga 0. Terus kita measure-nya kita ganti menjadi scale. Nah, setelah itu kita memilih bagian analyze. Setelah kita memilih bagian analyze, kita pilih bagian yang non parametric test, dan kita pilih legacy dialog. Di legacy dialog ini kita pilih bagian to relate sample. Nah, kita pindahkan ini ke test pair yang X2 juga. Setelah itu kita test type-nya ini kita ganti Wilcoxon menjadi McNemar. Lalu kita pilih bagian option, dan kita di bagian statistik kita centangkan, baru continue, terus kita pencet OK. Nah, berikut hasil dari uji McNemar tersebut, di mana dalam hasilnya ini menyatakan bahwa tes statistik dengan N ataupun jumlah responden 33, itu kita dapat hasil adalah dengan nilai signifikan nilai signifikansinya itu yaitu 1, di mana pada nilai signifikannya ini lebih besar dari 0,05. Dalam pernyataan ini dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan HA berdasarkan pernyataan tadi, jika H0 ditolak itu maka dapat perbedaan antara sebelum dan sesudah mencoba platform lain. Sekian penjelasan mengenai uji McNemar. Terima kasih. Untuk pembahasan terakhir, bagian uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon itu dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan antara rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Uji Wilcoxon ini digunakan sebagai alternatif dari uji paired sample. Dengan ketentuan itu, jika nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, maka menyatakan H0 diterima. Dan jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Dengan contoh kasus, yaitu pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar bahasa Inggris pada siswa kelas SMA kelas 12 sebelum atau pretest dan setelah posttest. Dengan hipotesis, ada perbedaan hasil belajar pretest dan posttest, yang artinya pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar bahasa Inggris pada siswa SMA kelas 12 KSS. Dan berikut data ataupun hasil dari jawaban responden. Kita pencet variable view. Mungkin ini menjadi X1 dan ini X2. Kita akan mengolah datanya. Pertama kita pencet analyze, lalu kita pilih non parametric test. Setelah itu kita pilih legacy dialog, lalu kita pilih bagian, karena dia
dua sampel berpasangan, maka kita pilih to relate sample. Dari ini pindahkan pretest X1 dan posttest X2 ini ke test pair. Oke. Lalu kita test type-nya itu tetap Wilcoxon dan oke kan. Maka dapatlah hasil dari uji Wilcoxon tersebut, di mana pada uji Wilcoxon ini tes statistik. Di bagian tes statistik tersebut dapat dilihat bahwa hasil dari signifikansinya itu adalah 0,037, di mana 0,037 itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan jika nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Dalam hal ini 0,037 lebih kecil dari 0,05. Hipotesis ditolak, maka tidak ada perbedaan. Antara hasil belajar bahasa Inggris untuk pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan tidak ada perubahan, tidak ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar bahasa Inggris pada siswa kelas 12. Uji selanjutnya adalah menggunakan metode Cochrane. Kita masukkan ke data view di SPSS. Langsung kita rubah desimalnya menjadi 0. Ubah namanya variabel X1, X2, dan X3. Oke, itu label untuk X1 itu nyaman, label X2 sering, dan untuk label X3 itu percaya. Value-nya kita ubah untuk 0, itu labelnya tidak, dan untuk 1 itu labelnya iya. Selanjutnya kita ke analyze non-parametric test, ke legacy dialog, ke key related. Kita masukkan semua variabelnya ke test variabel, lalu kita klik di Cochrane key, tanda silang differentnya kita hilangkan, klik OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS untuk uji Cochrane key, di mana dalam output uji Cochrane key terdapat dua tabel, yaitu tabel frekuensi dan tabel tes statistik. Sebelum kita melakukan interpretasi pada kedua tabel, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria dalam pengujian uji Cochrane key. Jika nilai asumsi p-value lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Sedangkan jika nilai asumsi p-value lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Didapatkan nilai asumsi signifikan p-value-nya itu sebesar 0,819. Nilai tersebut lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan. Tersebut lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Teresia Violeta Manalu dengan NIM 0102 1282 227115. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas, uji reliabilitas, dan uji T serta uji F. Nah, jadi uji yang pertama yaitu uji validitas. Jadi uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Nah, jadi untuk mengetahui apakah data tersebut valid atau tidak, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu yang pertama dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, jadi ini memiliki dua ketentuan, yaitu yang pertama, jika nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka data tersebut dikatakan valid. Nah, kemudian apabila nilai R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka data tersebut dikatakan tidak valid. Terus untuk cara yang kedua yaitu dengan melihat nilai signifikansinya.
Nah, ini juga memiliki dua ketentuan, di mana jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut dikatakan valid. Kemudian, apabila nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,5, maka dikatakan tidak valid. Nah, ini merupakan kami sudah menyediakan data dari 30 responden, di mana data ini akan kami uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, langsung saja untuk menguji validitas dan reliabilitas dari data ini, kita akan menggunakan SPSS. Untuk menguji validitas, kita yang pertama ke variabel view terlebih dahulu. Ini data ini sudah di copy paste dari Excel. Kemudian kita ke variabel view. Nah, di sini pada tabel name ini kita ubah variabelnya. Kita ubah namanya menjadi P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Kemudian yang terakhir ini kita buat namanya menjadi itu. Kemudian kita kembali ke data view. Kemudian kita klik analyze. Kemudian correlate. Nah, pada bagian correlate ini kita klik bivariate. Nah, di sini untuk semua item ini kita pindahkan ke kolom variabel ini. Kita Ctrl A, kemudian kita pindahkan semua ke sebelah kanan. Kemudian pada correlation coefficient percent ini pastikan sudah kita checklist. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, ini akan muncul tabel correlation. Nah, jadi dari tabel correlation ini kita akan menentukan apakah data tersebut valid atau tidak. Nah, jadi untuk P1 ini merupakan item kita tadi, merupakan pernyataan kita. Kemudian untuk percent correlation ini merupakan nilai R hitungnya. Dan untuk sig ini merupakan nilai signifikansinya. Dan N ini merupakan jumlah dari respondennya. Nah, tadi kan untuk dasar pengambilan keputusan itu kan ada dua cara. Yang pertama itu dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, ini ada dua ketentuan, di mana jika nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut valid. Bisa kita lihat pada data di P1 ini, untuk R hitungnya sebesar 0,668. Nah, jadi di sini R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya. Ya, namun sebelum itu untuk R tabelnya bisa kita lihat pada nilai distribusi pada nilai R tabel statistik. Nah, jadi untuk data 30, data yang berjumlah 30 pada signifikansi 5% pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel itu sebesar 0,361. Jadi pada ini bisa kita lihat bahwa data P1 ini valid karena nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabelnya, di mana nilai R hitungnya itu yaitu sebesar 0,668 dan R tabel sebesar 0,361, maka R hitung lebih besar daripada R tabel. Kemudian untuk cara yang kedua tadi yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. Nah, di sini ada dua ketentuan juga, di mana nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut dikatakan valid. Nah, dari hasil correlation ini bisa kita lihat nilai signifikansi pada P1 yaitu sebesar 0,001. Nah, jadi di sini untuk nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka data ini dikatakan valid. Kemudian untuk yang P2 bisa kita lihat untuk nilai R hitung besar 0,766. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa nilai R hitungnya juga lebih besar daripada R tabel, maka datanya valid. Kemudian kita lihat untuk nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,001. Nah, jadi sama seperti yang di pada P1 tadi, bahwa data ini valid karena nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,005. Jadi begitu seterusnya untuk
data dari P3 sampai P9. Untuk menentukan apakah data ini valid atau tidak bisa dilihat dengan membandingkan nilai R hitung dan nilai signifikansinya. Oke, lanjut untuk uji selanjutnya, yaitu reliabilitas. Nah, dengan menggunakan kita akan menguji data ini reliable atau tidak. Namun sebelum itu, uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner ini memiliki konsisten jika pengukuran dilakukan secara berulang. Jadi untuk dasar pengambilan keputusannya, kuesioner ini dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,06. Nah, mari kita lihat apakah data ini, apakah kuesioner ini reliable atau tidak. Nah, langsung saja di sini untuk langkah yang pertama kita klik analyze terlebih dahulu, kemudian ke scale, kemudian pada bagian scale kita klik reliability analysis. Nah, kemudian ini untuk P1 sampai P9 kita klik, kita pindahkan ke sebelah kanan. Untuk totalnya tidak perlu. Nah, kemudian kita klik statistik, kemudian kita klik scale if item related, kemudian continue. Nah, untuk model ini pastikan modelnya adalah alpha, kemudian klik OK. Di sini sudah muncul hasil uji reliability menggunakan SPSS. Nah, jadi di sini untuk tabel yang ini yang kita gunakan adalah reliability statistik. Nah, tadi dikatakan apabila kuesioner ini dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,06. Nah, di sini Cronbach alpha-nya itu sebesar 0,872, yang artinya nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,06. Maka data ini dikatakan valid. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai uji validitas dan uji reliabilitas Cronbach alpha. Baik, saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik ini kita akan melakukan 3 uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinaritas, dan uji heteroskedasitas. Pertama, kita akan melakukan uji normalitas. Pada uji normalitas, analyze, terus kita pilih regression, lalu kita pilih bagian linear, terus kita masukkan pengiriman itu di bagian block 1 of 1, terus juga jarak kita masukkan ke dalam block 1 of 1, lalu kita biaya kita masukkan ke dependent. Setelah itu kita pilih bagian statistik, kita centangkan bagian collinearity diagnostik ini, lalu continue. Setelah itu kita pencet juga ketik bagian plots, kita buat ZPRDI ini bagian di bagian ZRPDI di bagian independen, dan SRESID ini kita buat di bagian dependen. Nah, kita centangkan juga bagian histogramnya dan normal probability plotnya. Lalu kita continue. Setelah itu kita klik juga bagian save. Lalu kita di bagian residuals ini kita centangkan. Lalu kita continue dan kita OK-kan. Maka dapatlah hasil dari uji normalitas tersebut. Dari hasil uji normalitas dapat kita lihat bahwa tadi dikatakan bahwa normal apabila tingkat signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, dan jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan distribusi itu tidak normal. Dan pada hasil data tersebut dapat kita lihat hasil dari signifikansinya itu 0,427, dimana kita tahu bahwa 0,427 itu lebih besar daripada 0,05, maka data ini dapat dikatakan berdistribusi normal. Lalu kita lihat juga di bagian histogramnya ini juga merupakan diagram yang berdistribusi normal, serta juga plotnya ini kita dapat katakan berdistribusi normal karena dia masih mengikuti garis lurus di bagian sepanjang garis ini.
Nah, mencari kolimograf kita lihat di bagian view lagi, di bagian data view, kita di bagian resti 1 ini kita buat analyze. Setelah itu kita pilih non parametric test, baru legacy dialog, dan kita pilih one sample KS ini. Nah, kita buat ini ke sini, lalu kita oke. Dapatlah hasil dari uji sampel kolimograf Smirnov. Dari hasil uji sampel kolimograf Smirnov ini, nilai dari signifikansinya itu yaitu 0,200, di mana 0,200 itu merupakan lebih besar daripada 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Kita lanjut ke bagian 2, uji multikolinaritas. Di bagian uji multikolinaritas ini dapat kita lihat bahwa jika FIF-nya itu lebih kecil dari 10 dan tolerance value-nya itu lebih besar daripada 0,1, maka terjadi yang namanya multikolinaritas. Dan jika sebaliknya, maka tidak terjadi multikolinaritas. Pada koefisien ini kita dapat lihat bahwa FIF-nya itu 2,954, di mana 2,954 itu lebih kecil dari 10, dan nilai dari toleransinya itu adalah 0,339. 0,339 itu lebih besar daripada 0,1, maka dapat dikatakan pada uji multikolinaritas data tersebut terjadi multikolinaritas. Setelah ini kita lanjut ke bagian uji heteroskedasisitas. Uji heteroskedasisitas itu dapat kita lihat di bagian ini. Di bagian ini kita dapat lihat jika pada titik-titik ini dia itu menyebar ke kanan dan ke kiri terus ke atas. Hal ini jika dia menyebar ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, maka artinya itu tidak ada terjadi heterokedastisitas. Sekian penjelasan mengenai uji asumsi klasik. Terima kasih. Kemudian untuk uji yang yaitu uji T dan uji F. Jadi uji T ini digunakan untuk mengukur 2 kali pengukuran pada variabel yang sama. Jadi untuk uji T ini terdapat 2 ketentuan dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Kemudian untuk uji F, jadi uji F ini berfungsi untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nah, jadi pada uji F ini juga memiliki 2 ketentuan dalam pengambilan keputusan, yaitu apabila nilai signifikan 0,05, maka secara simultan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka secara simultan tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini bisa kita lihat untuk data dari 30 responden ini. Nah, untuk mengujinya langsung, untuk menguji T dan uji F-nya, kita bisa menggunakan SPSS. Nah, kemudian kita ke variabel view. Di sini kita ubah saja namanya sesuai dengan data kita yang tadi. Kembali ke data view. Nah, di sini untuk nama variabelnya sudah 1, X2, dan Y. Nah, kemudian untuk menganalisis uji T dan uji F, yang pertama kita klik analyze, kemudian ke regression, kemudian pada bagian regression kita klik linear. Untuk variabel X1 dan X2 itu kita pindahkan ke kolom independen. 1 dan X2 ke kolom independen. Kemudian biaya kita pindahkan ke kolom dependennya. Setelah itu kita klik OK.
Nah, di sini sudah muncul outputnya, ada beberapa tabel. Yang pertama itu ada tabel variabel. Nah, jadi ini tuh nama digunakan dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua ini model summary. Jadi kita akan gunakan untuk melihat koefisien determinasinya pada bagian R² ini. Kemudian tabel ANOVA kita gunakan untuk melihat uji F atau uji simultan. Kemudian untuk koefisien ini untuk melihat uji T-nya. Untuk dasar pengambilan keputusan untuk uji T, untuk nilai signifikansinya itu sebesar yang pengiriman, yaitu sebesar 0,580. Nah, jadi untuk variabel pengiriman ini nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Kemudian kita lihat pada variabel jarak. Nah, ini untuk nilai signifikansinya yaitu 0,810. Nah, di sini untuk nilai signifikansi itu lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Kemudian kita lihat untuk T hitungnya, apabila T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X dan terhadap Y. Nah, di sini untuk mencari T tabel itu bisa menggunakan rumus ini. T tabelnya itu yaitu 0,025 dan 27, nah, yaitu sebesar 2,051. Di sini kita lihat untuk T hitungnya tadi sebesar 0,560 dan T tabelnya itu 2,051. Nah, di sini T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka pada kuesioner ini tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Kemudian untuk uji F, kita bisa lihat pada tabel ANOVA ini. Nah, untuk penjelasan yang tadi, nah, di sini bisa kita lihat untuk nilai signifikansinya itu adalah 0,427. Jadi di sini nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Jadi 0,427 ini lebih besar daripada 0,05, maka secara simultan tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, jadi untuk kuesioner ini, maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, jadi cukup sekian penjelasan saya mengenai uji T dan uji F. Sekian dan terima kasih.